Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa di depan ibu-ibu nih, di kota kelahiran saya. Tuh, oh Semarang tuh. Iya Bu, aku mau Semarang, numpang lahir tapi ya. Eh, Kata orang tua saya dulu sih lahir di Jalan Dr. Cipto, Panti Wiloso. Oh. Tapi cuma numpang lahir. Besarnya di Nusa Kambangan Bu saya. Tahu Bu Nusa Kambangan? Kota Cilacap Bu, bukan pulaunya ya. Alhamdulillah senang sekali kita semua hari ini, sore ini kita masih diberikan nikmat sehat, ya Bu ya. Masih diberikan yang paling penting adalah nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita insya Allah menjadi Muslim, orang yang berserah diri kepada Pencipta kita. Ya. Sudah kenal Bu, nama saya Bu? Belum ya. Oh, nama saya Dondi Tan Bu. Nah, saya kelahiran Semarang, keturunan Tionghoa. Tan itu marga saya Bu, ya, marga, nama keluarga. Marga itu kalau bahasa Hokianya tuh sewu, jadi saya Dondi setan gitu. Bukan setan Bu ya, setan gitu. Nah, saya dulu kecil tuh dikafirkan sama orang tua saya. Karena apa? Karena dibawa ke gereja. Berarti kan saya dikafirkan. Ya. Tapi ketika saya mengenal Islam, saya menerima Islam, dan akhirnya saya memeluk Islam, sebenarnya saya tidak pindah agama, tapi saya kembali ke fitrah saya, ke fitrah manusia. Fitrahnya manusia apa Bu? Muslim. Ya, Muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Cukup lama saya menjadi Kristen, ya, karena dulu memang mama saya dan nenek saya itu Kristen-Kristen yang militan gitu. Mau hujan geledek tetap ke gereja, tiap minggu mesti ke gereja gitu ya. Nah, setelah saya melihat ternyata papa saya masuk duluan ke Islam. 7 tahun sebelum saya bersyahadat, papa saya duluan yang masuk Islam. Saya kan bingung Bu, loh kok bisa gitu ya, papa saya dulu mudanya Konghucu, setelah pindah ke Jakarta jadi Kristen, tapi setelah pisah dengan mama saya, dia masuk Islam. Setelah papa saya masuk Islam, baru saya mikir, kok bisa ya orang sekian tahun, sudah berpuluh-puluh tahun dari Kristen, jadi Konghucu, kok bisa tiba-tiba masuk Islam. Saya mikirnya cuma, oh mungkin karena pergaulan gitu ya. Setelah itu baru saya mulai melirik ke Islam. Walaupun saya tumbuh besar di lingkungan yang banyak Muslim, dan saya waktu itu nggak punya kesan negatif ya terhadap Islam. Karena apa? Karena di kitab saya, oh ini saya bawa kitab nih Bu, kitab sebelah nih ceritanya. Ini namanya kitab RT sebelah gitu ya. Karena di kitab saya diceritakan juga ada yang namanya Nabi Abraham, sebutnya Abraham Bu ya, bukan Ibrahim. Kalau kita sebutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kitab saya juga cerita ada Abraham punya anak Ismail, punya anak Ishak, Nabi Ishak punya anak Yakub, Ismail punya anak, keturunannya menjadi raja-raja Arab Saudi, ya 12 raja-raja dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi saya mikirnya cuma begini, oh Kristen sama Islam itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu satu bapak gitulah. Saya dulu mikirnya gitu. Ya, karena Kristen dari Nabi Ishak, Islam dari Nabi Ismail gitu. Bapaknya satu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya dulu mikirnya gitu. Tapi ternyata setelah saya pelajari ulang kitab saya, setelah saya pelajari ulang agama saya, ternyata beda. Ternyata bukan begitu adanya, gitu ya. Nah, ibu-ibu ini hari ini mendengarkan kajian dari saya. Ini kita kan mau ngomongin agama Kristen nih, ya. Alergi nggak Bu kalau dengar begitu Bu? Enggak. Ibu-ibu mungkin juga banyak kenal orang-orang Kristen ya. Orang-orang Kristen juga kebanyakan baik-baik, ya baik. Mereka baik.
Mereka juga diajarkan berbuat baik kepada sesama. Kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ada ajaran itu di kitab mereka. Ya, tapi setelah dipelajari, ternyata di dalam kitab mereka selain ada kebenaran, juga ada campur dengan kebatilan. Kok berani kok Dodi ngomong begitu? Nah, saya udah pelajarin gitu ya. Ada memang ayat-ayat di dalam kitab mereka yang boleh dikatakan sebenarnya itu pemikiran manusia, bukan murni firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemikiran manusia yang dijadikan agama. Jadi, pemikiran agama dijadikan agama. Itu ada di dalam kitab mereka. Di dalam kitab mereka, selain juga ada kebenaran, juga ada yang namanya kontradiksi. Kontradiksi itu artinya pertentangan, gitu ya, ayat-ayatnya. Selain itu juga ada ayat-ayat yang disebut dengan plagiarisme. Plagiarisme itu apa ya istilahnya ya? Kalau bahasa sekarang tuh contek mencontek gitu loh, atau copas gitu, copy paste gitu. Karena apa? Nah, ini sambil saya tunjukin ya Bu ya. Eh, nah, udah pernah lihat Bu kitab-kitab mereka? Belum ya? Nggak perlu beli Bu, nggak usah beli Bu. Jangan beli ya. Nah, di kitab mereka, kalau kita mengenal Quran, itu kan Quran ada berapa surat Bu? 114 ya. Kalau di kitab mereka, ini kitabnya Kristen Protestan ya Bu ya. Ini ada 66 surat. Nah, saya pakai istilah surat nih biar Ibu ada bayangan sama seperti Quran berapa surat gitu ya. Di kitab ini dari 66 surat itu ada beberapa surat yang ayat-ayatnya itu sama persis plek gitu kalau orang Jawa bilang. Ya, samanya persis, tanda bacanya pun persis gitu. Nah, kalau begitu kan berarti apakah itu firman Tuhan gitu? Kok bisa berulang turunnya gitu? Kalau di Quran ada nggak Bu ayat-ayat yang berulang? Ada ya. Contoh misalnya di Quran surat Ar-Rahman ya. Banyak ayat-ayat yang diulang-ulang seolah-olah seperti orang tua lagi ngingetin anaknya gitu. Seperti itu. Lagi negesin nih, kamu inget nikmat apa yang kamu dustain gitu. Ya kan? Di Quran surat Ar-Rahman. Tapi kalau di sini itu belasan ayat bahkan puluhan ayat sama persis gitu. Kalau sama persis, berarti penulis surat A yang nyontek penulis surat B atau penulis surat B nyontek penulis surat A. Kan begitu jadinya. Itu yang terjadi dalam kitab ini, ya. Nah, saya juga ingin memberikan atau ingin membagikan yang namanya ilmu kristologi ini buat ibu-ibu. Tujuannya apa sih? Emangnya kita mau jadi Kristen gitu? Kok belajar kitab orang gitu? Bukan, ya. Kita belajar ilmu ini namanya ilmu kristologi. Itu tujuannya sebenarnya adalah untuk membentengi akidah kita, untuk membentengi akidah keluarga kita, teman kita, saudara kita, umat Islam pada umumnya dari apa? Dari upaya-upaya pendangkalan akidah atau upaya-upaya pemurtadan. Ada nggak Bu yang murtad orang Islam? Hah? Ada? Punya teman yang murtad? Atau saudara mungkin? Ada? Ada ya. Kenapa mereka bisa murtad? Bisa jadi karena pernikahan, ya. Bisa jadi karena sekolah, bisa jadi karena sakit di rumah sakit, ya. Macam-macam. Nah, memang orang Kristen itu diperintahkan. Ada perintahnya Bu di kitab ini. Diperintahkan untuk mencari orang yang di luar Kristen untuk masuk Kristen. Ada perintahnya. Di surat Matius pasal 29 ayat 19. Pasal 28, sorry. Kalimatnya gimana? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa loh, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, artinya murid Yesus menurut kitab ini. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pernah dengar Bu ya? Bapa, Putra, Roh Kudus, Trinitas, Tritunggal, pernah dengar ya? Nah, itu ada ayatnya di sini. Nah, itu perintah yang dianggap sebagai usaha mereka untuk mengajak orang di luar Kristen masuk agama Kristen. Caranya macam-macam.
Ya, bisa lewat pernikahan, sekolah, rumah sakit, militer, pendidikan dan sebagainya. Kenapa kita sekarang perlu belajar seperti ini? Ya, karena mereka selain diperintahkan seperti itu, mereka punya sekolah juga, Bu. Sekolah tinggi teologi namanya. Ya, sekolah tinggi teologi mereka juga belajar ilmu Islamologi. Ada itu, Bu, pelajarannya. Mereka belajar Islamologi untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengenal Islam, mengenal akidah Islam, tapi bagaimana untuk juga membuat orang Islam masuk agama Kristen. Tujuannya itu. Sekolah tinggi teologinya Kristen itu mengharuskan, ya, mungkin tidak semua, tapi rata-rata mengharuskan mahasiswanya kalau mau lulus dia harus bisa memurtadkan sekian orang. Ada yang begitu, Bu. Ada yang minimal 3 orang, ada yang minimal 5 orang, ada yang sampai 20 orang. Begitu, Bu. Jadi mereka dikasih tugas kemana saja, ya. Biasanya mereka dikasih tugas untuk cari orang-orang di luar Kristen, itu orang-orang yang dari ring pertama, keluarga dekat. Eh, Kenapa nih mic-nya? Tes, 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 tes. Nah, jadi memang mereka juga dikasih tugas begitu. Ring pertama keluarga dekat, ring kedua saudara handetolan, ring ketiga mungkin udah masyarakat umum. Dan mereka biasanya mencari orang untuk masuk agama Kristen itu mereka juga pilih-pilih, Bu. Yang dipilih bukan orang-orang Islam yang suka misalnya judi gitu, atau orang-orang Islam yang suka mabuk-mabukan gitu. Bukan, yang mereka cari adalah orang-orang Islam yang taat sholatnya, ya, rajin sholat. Mereka nggak cari orang-orang Islam yang masih banyak maksiat gitu, ya. Tujuan mereka cari orang Islam itu ada dua macam. Ada yang diajak untuk masuk Kristen menjadi anggota gereja, tapi ada juga yang mengajak orang Islam untuk menjadi misionaris. Jadi misionarisnya ini kayak MLM. Satu orang dapat 2 orang, masing-masing 2 orang dapat dua lagi, 4, bertambah terus gitu, multiplikasi. Itu ada kegiatan seperti itu. Mungkin ibu-ibu nggak pernah dengar, nggak pernah tahu, ya. Tapi saya sudah mendengar dari mantan-mantan yang sudah masuk Islam. Mereka menceritakan itu. Nah, mbaknya dengar tuh. Mbaknya tahu nggak ini misionaris? Bener ya? Oh, benar. Nah, ya. Jadi ibu-ibu nih nggak tahu kapan, naudzubillah mujalik, mungkin rumah ibu didatangi sama mereka. Ketok-ketok, bawa sembako. Mau nggak, Bu? Terima sembako mau nggak, Bu? Mau lah kalau dikasih, ya. Kalau dikasih terima, Bu, ya, asal halal gitu, ya. Minyak goreng, beras boleh terima, Bu, gitu. Terus mereka juga kasih brosur, kasih buku, kasih pamflet. Ujung-ujungnya apa? Ngajak ibu masuk agama mereka. Nah, ibu-ibu kalau kedatangan gitu kira-kira gimana? Kalau sudah terima bantuannya, terus gimana? Mau, Bu? Kadang-kadang gini, Bu, ya, kadang-kadang. Ini juga terjadi. Saya juga dulu pernah menjadi bagian gereja itu, ya. Contoh misalnya, dulu gereja saya mau bangun gereja di tempat lain. Bangun gerejanya besar, ya. Tapi untuk membangun itu kan perlu macam-macam. Perlu tenaga kerja, perlu modal, perlu izin dan segala macam, ya kan? Butuh tenaga kerja. Kita kirim orang-orang ke desa-desa di sekitar yang mau dibangun gereja itu. Kita bikinkan fasilitas air bersih, pendidikan gratis, sekolah apa, puskesmas gratis. Mereka menikmati fasilitas itu, kemudian juga diberikan pekerjaan, bahkan kalau ada yang butuh duit diberikan pinjaman atau bahkan bantuan. Setelah sekian lama mereka menikmati itu, giliran gerejanya udah jadi, diajak masuk gereja, gimana nolaknya, Bu? Susah kan nolak? Susah, udah dikasih, udah ditanamkan budi gitu ke orang-orang desa. Ya, dulu di gereja saya itu, ketika gerejanya sudah selesai, kira-kira 1.000 orang dari 3 desa masuk Kristen. Itu yang terjadi. Nah, kita bagaimana melawan gerakan seperti itu, ya.
Saya tanya tadi Ibu, kalau Ibu didatangin misionaris atau evangelis, ngajak Ibu masuk agama mereka, apakah Ibu mau menolaknya dengan gagang sapu atau dengan panci misalnya? Kalau Ibu pegang gagang sapu ngejar-ngejar, nanti kalau ada foto yang salah siapa? Yang pegang gagang sapu, gitu ya. Makanya kalau didatangi orang seperti itu, kalau ibu-ibu pernah dengar kajian saya, nah ibu-ibu nanti bisa berargumen sama mereka atau langsung tolak saja. Atau kalau perlu panggil Pak Hansip, tangkap bawa ke polsek boleh. Emang boleh? Emang ada hukumnya? Ada. Di Indonesia tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama atau kelompok orang yang sudah beragama. Nggak boleh. Ibu-ibu nih datang ke rumah orang Kristen, ketok-ketok pintu, ayo Bu masuk Islam, itu juga nggak boleh. Gitu. Ada aturannya. Namanya Keputusan Bersama Dua Menteri nomor 1 tahun 79. Dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Caranya apa aja? Salah satunya itu door to door, bagi-bagi buku, pamflet, barang cetakan, kasih bantuan. Tapi ujung-ujungnya mengajak orang itu masuk agama tertentu. Itu nggak boleh. Itu berlaku untuk semua agama. Nah, kita Islam agama yang mengajak orang lain untuk masuk agama Islam nggak, Bu? Iya, kita Islam juga diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tapi kita Islam tidak apa namanya, tidak mengajak orang yang sudah beragama. Ya, dai-dai kita juga banyak yang ke daerah-daerah terpencil menjumpai orang-orang yang belum beragama untuk masuk Islam. Ada ustadz-ustadz kita yang keliling kampung di Papua, bawanya apa Bu? Bawa sabun. Tolong speakernya. Bawa sabun Bu ke suku-suku pedalaman, ngajarin orang mandi pakai sabun. Ribuan orang masuk Islam gara-gara sabun. Ada yang begitu. Bener, Ustadz Fadlan Karamatan. Ada juga dai-dai kita yang ke daerah-daerah orang-orang pedalaman yang belum kenal peradaban. Ya, di dalam kelompok mereka masih ada incest, makan apa jadi makan, belum kenal baju, boro-boro gitu ya. Dai-dai kita juga mengenalkan Islam kepada mereka, mengenalkan peradaban. Ada yang dibawa ke kota besar nanti untuk dibina menjadi Muslim yang baik, diajarkan baca Quran dan sebagainya. Ketika baru nyampe di kota besar, disuruh tidur di depan, malah lari naik tidur di atas pohon. Ada yang begitu. Ada yang tidur di kolong mobil, ada juga. Islam juga begitu. Tapi kita menyebarkan Islam kepada orang-orang yang belum beragama. Kenapa kita tidak mengajak orang yang sudah beragama? Karena ada aturan negara. Ya, kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti aturan negara. Tapi saudara-saudara kita yang Kristen masih banyak yang melanggar aturan itu. Kenapa? Karena di keputusan bersama itu sanksinya juga nggak begitu tegas gitu. Yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuannya yang mana? Cari lagi. Gitu. Jadi orang masih berani begitu, ya. Nah, untuk itu kami dari Yayasan Pembina Mualaf atau HID, ya, kami berpusat di Surabaya. Kami mempunyai visi dan misi ya untuk membantu orang masuk Islam. Kami juga membina orang-orang yang sudah masuk Islam, dan kami juga menempuh jalur perang pemikiran. Nah, perang pemikiran itu apa? Ya berdialog, berdebat ya. Tapi kami berdebat sesuai dengan tuntunan Quran. Di Quran dikatakan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik atau cara yang paling baik. Artinya kalau kita berdebat dengan cara yang paling baik bagaimana? Kita juga ikut lagi perintah Quran bahwa kita dilarang menghina sesembahan orang lain. Ya, kita tidak boleh menghina Tuhan mereka. Kalau kita menghina Tuhan mereka, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Itu malah perintah Allah Subhanahu wa taala di Quran, ya. Jadi kita berdebat dengan cara yang baik. Kita sediakan tempat yang baik, kita kasih makan, kita bayarin transportnya, pokoknya mereka nyaman, cuman berdebat aja. Kita sudah lakukan itu ya beberapa kali setiap tahun. Saya alhamdulillah sebagai ketua litbang di yayasan itu, saya tuh ditargetkan harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Nah,
Dulu awal-awal gampang Bu cari pendeta Bu, sekarang susah Bu cari pendeta untuk diajak debat. Kenapa? Karena kami maunya berdebat itu aturannya tegas, nggak boleh saling menghina pribadi orang, nggak boleh menghina agama orang, dan kita maunya kalau bicara agama debat itu harus ada dalil, harus ada buktinya, harus ada dokumennya atau kitabnya gitu. Kebanyakan pendeta kalau debat dengan saya modalnya apa Bu? Cuman handphone satu dibawa gitu. Baca ayatnya di handphone, nanti baca tafsirnya di handphone gitu. Nggak seperti saya bawa segini banyak gitu. Yang saya bawa kitab-kitab mereka padahal gitu. Ya. Jadi mereka cuma bawa handphone, saya bisa bawa 2 koper. Kalau yang saya bawa ini dikit nih segini nih. Saya kalau berdebat bisa bawa 2 koper yang besar gitu. Kenapa saya kumpulin kitab-kitab mereka? Karena saya harus bisa membuktikan kepada mereka di dalam kitab mereka nih ada masalah apa. Itu yang harus saya bisa buktikan gitu ya. Contoh misalnya, di dalam kitab mereka ada kontradiksi. Saya harus tunjukkan di dalam sini ada ayat ini dibandingkan dengan ayat lain. Saya suruh pendetanya yang baca. Ini kontradiksi maksudnya gimana Pak? Nah biasanya kalau begitu nanti pendetanya jawabnya muter, baru nggak jawab pertanyaan sebenarnya. Gitu. Atau ketika saya tanya, Pak ini ada ayat kok keterangannya ayat ini tidak asli. Coba Pak tolong jelasin kenapa. Nanti mereka bilang Pak, biarin aja tuh nggak asli, nggak penting. Yang penting kami percaya Yesus. Loh, bukan kita percaya, bukan masalah Bapak mau percaya Yesus atau bukan. Saya mempertanyakan kita Bapak ada ayat yang tidak asli menurut kita Bapak sendiri. Dia nggak punya kitab itu. Saya punya. Oh, tebelnya aja segini, Bu. Ya, di dalam kitab ini ada keterangan yang mengatakan bahwa ayat itu pasti tidak asli. Gimana, Bu? Kalau ada ayat tidak asli? Ibu yang biasa baca Quran, misalnya. Di Quran ada terjemahannya. Di Quran misalnya ada asbabun nuzulnya. Di Quran misalnya ada tafsirnya. Misalnya ada tafsir yang mengatakan bahwa ayat itu sebenarnya tidak asli gitu. Gimana rasanya? Rasanya gimana gitu? Hancur gitu Bu ya di kita ya. Nah, ketika dulu saya membaca ini, oh ternyata ada ayat tidak asli. Nah, akhirnya saya memutuskan bahwa kitab ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Karena sudah ada campur tangan manusia. Gitu ya Bu ya. Itu yang kami pelajari di yayasan kami. Dan kami ingin menyebarkan informasi ini kepada Bapak Ibu, ya, mau di masjid, di pesantren, dengan ilmu kristologi ini, supaya tujuannya kita semuanya akidahnya bisa terbentengi. Kalau saya misalnya di Jakarta ya Bu ya, di studio, hampir tiap hari itu saya terima tamu, hampir tiap hari. Entah dari orang Kristen, entah dari orang Islam. Kalau yang orang Kristen, biasanya mereka penasaran setelah nonton video saya, setelah melihat kitabnya disorot di Zoom gitu, datang sendiri, ingin lihat sendiri, ingin baca sendiri. Banyak yang datang gitu ya. Setelah saya bukain, mereka baca sendiri, habis baca tutup nangis. Saya tanya, Mbak, kenapa nangis? Berarti selama ini saya dibohongin sama gereja ya? Oh, bukan saya ngomong ya. Saya cuma menunjukkan apa yang ada di dalam kitab mereka gitu. Alhamdulillah setelah baca ini, ada keterangan ini, banyak yang bersahadat. Alhamdulillah. Tetapi saya juga banyak menerima tamu dari keluarga Islam. Suami istri datang, istrinya murtad atau suaminya murtad, ada. Nanti bawa anaknya habis sekolah di luar negeri, pulang ke Indonesia, sudah murtad, ada. Banyak yang begitu Bu. Ya, mereka ingin anaknya dapat pendidikan yang bagus, tetapi ketika pulang ke Indonesia mereka sudah terpapar dengan pemahaman-pemahaman yang liberal misalnya, atau dengan dari Kristen misalnya. Bahkan ada yang terikat dengan organisasi-organisasi rahasia di luar negeri. Sampai begitu. Diskusi dengan saya, ada yang kembali ke Islam bersyahadat, ada yang tidak, ada yang harus datang 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali baru syahadat, ada. Kita semua layanin mereka, ya. Kita semua bantu mereka kembali ke Islam. Saya hanya buka kitab-kitab mereka sendiri. Ketika mereka datang, saya nggak akan buka Quran, saya simpan dulu. Yang saya buka kitab-kitab mereka sendiri, baca sendiri. Setelah mereka bisa memahami dan mengakui bahwa di dalam kitab mereka ada kesalahan, mereka sudah mengakui, baru saya buka Quran, baru saya ajarkan konsep dalam Islam.
Ketika mereka menerima, baru mereka bersyahadat. Itu yang kami lakukan di yayasan, Bu. Ya, orang-orang yang sudah bersyahadat di tempat kami juga kami bantu. Nggak cuma bersyahadat udah selesai dadah gitu, enggak. Yang laki-laki sudah sunat belum? Belum. Kalau belum, saya kirim juru sunat ke rumah, sunat di rumah, gitu. Biar nggak bisa kabur gitu, nggak bisa nunda-nunda gitu. Sunat di rumah. Kita yang bayar, mereka nggak bayar. Nanti setelah itu juga yang laki-laki, yang perempuan, saya minta mereka menyediakan waktu dalam 1 minggu 2 hari. Silakan hari apa aja. Jam berapa tentukan sendiri. Kita kirim guru privat ke rumah, guru ngaji ke rumah. Jadi mereka belajar Islam dari nol. Ya, setiap pertemuan 90 menit diajarin sholat, diajarin wudhu, diajarin baca Quran sampai mereka bisa baca Quran. Kita monitor tuh, si A sudah sampai iqra berapa, si B sampai iqra berapa. Kita monitor terus. Semua kita yang biayain, mualaf tidak perlu bayar apa-apa. Perangkat sholat semua kita kasih. Itu yang kita kerjakan dalam yayasan. Selain itu, kita cari pendeta lagi untuk berdebat gitu. Jadi kita berdebat dengan pendeta itu kulaan, Bu. Boleh dikatakan kulaan ya. Kulaannya bagaimana? Ketika kita berdebat dengan pendeta, ketika kita bisa membuktikan di dalam kitab mereka ada kesalahan, dan kita tetap tidak menghina agama mereka, orang yang nonton, yang muslim, nonton debat seperti itu, gimana rasanya? Semakin tambah imannya, semakin kuat imannya, ya kan? Semakin terbentengi akidahnya. Tapi kalau orang Kristen yang nonton debat itu, gimana rasanya, Bu? Ya, kalau yang orang-orang Kristen yang sudah terikat, ya, terikat maksudnya jabatannya sudah tinggi, misalnya di pekerjaan juga sudah apa bagus posisinya jabatannya, di lingkungan misalnya, atau di gereja gitu misalnya, jabatannya sudah tinggi. Mereka sulit masuk Islam karena perkara duniawi, ya monggo, itu kan hak mereka masing-masing. Tetapi ketika ada orang bisa mengambil sikap, mengambil tindakan bahwa ini agamanya ternyata ada campur tangan manusia, kemudian mereka masuk Islam, kan itu kan alhamdulillah bonus buat kita. Gitu. Itu yang kami kerjakan jadinya, ya. Makanya kami dengan para donatur yang ingin berpartisipasi gitulah ya, untuk mendapatkan pahala, menyebarkan Islam, kemudian membina para mualaf. Kami menerima bantuan dari donatur untuk membina para mualaf. Ya, jadi kami memberikan ilmu kristologi ini kepada Bapak Ibu. Ini ibu-ibu semua nih. Oh, ada Bapak satu, panitia katanya. Nah, itu tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Apapun masalah persoalan rumah tangga pasti ada, ya. Tetapi ancaman itu tetap ada dari segi apapun. Saya pernah didatangi keluarga Muslim, anaknya perempuan masih SMA, kurang perhatian, baru keluar dari minimarket ketemu pendeta, nggak lama besoknya dibawa gereja, nggak lama dibaptis. Kok cuma begitu doang bisa dibaptis? Bisa, karena anak itu tidak mendapat perhatian yang cukup di rumah. Orang tuanya sibuk kerja ke sono kemari, jarang pulang misalnya. Nggak lama setelah masuk gereja, baru orang tuanya seperti orang pada panik gitu. Waduh, anak saya udah murtad gini-gini. Bawa ke tempat saya. Ya tanya, Mbak, dulu ceritanya gimana? Adek, gini. Ketemu di depan minimarket, terus di gereja. Oh, di gereja tuh gimana? Wah, enak katanya. Mereka perhatikan si jemaat baru ini dengan sangat-sangat baik. Sistem kekeluargaan dalam gereja itu sangat baik. Ibu-ibu kalau tahu di dalam gereja mereka, sistem kekeluarganya, itu saling memperhatikan. Mungkin sistem kekeluargaan dalam masjid mungkin kalah gitu dengan gereja. Mungkin ya. Saya tahu sekarang masjid juga sudah mulai berbenah gitu, banyak yang berbenah untuk memperhatikan jamaahnya pribadi gitu ya. Tapi kalau di gereja itu udah dari dulu gitu. Yang namanya bantuan kakak saya dulu pernah kerja di gereja aja, setiap minggu dapat sembako. Siapa yang nggak mau, Bu? Setiap minggu dapat sembako. Begitu caranya mereka. Nah, nanti anak perempuan itu saya tanya, dulu kamu bisa dibaptis hari gimana? Ya karena saya merasa sudah diselamatkan sebenarnya. Karena dosa saya sudah ditebus kan. Dosa kok ditebus? Orang manusia pegadaian ya tebus emas. Ini tebus dosa. Nah, konsep-konsep seperti itu yang memudahkan mereka
nggak perlu sholat 5 kali dalam sehari, nggak perlu puasa, itu yang membuat orang jadi kerasan di gereja. Tapi ketika saya tanya, kamu udah diajarin apa saja di dalam gereja? Saya sudah disuruh baca perjanjian baru, katanya. Oh, gitu. Perjanjian lama sudah suruh baca? Belum, katanya belum boleh. Kamu tahu nggak kenapa belum boleh? Nggak tahu. Coba ya, saya bukain ya. Depan orang tuanya nih. Adik silakan baca. Ini sampai sini gitu. Ada 20 ayat nih, tolong dibaca. Pakai suaranya agak keras. Ayat 1 dibaca keras. Ayat 2 dibaca keras. Ayat ketiga diem. Kenapa diem, Mbak? Dia nggak berani baca ayat ketiga. Kenapa? Karena kata-katanya vulgar. Kata-katanya boleh dikatakan porno gitulah. Ya, terlepas daripada maknanya atau majasi atau harfiah, tapi kata-kata yang ada di dalam sini tidak menggambarkan bahwa itu adalah firman Tuhan. Anak itu nggak berani baca, dia tutup pagi. Kok begini kitab suci? Ya memang begini. Adanya begini, saya bilang. Ini padahal baru terjemahan, Pak. Nah, seperti itulah. Kemarin sebelum saya berangkat ke Semarang, saya diundang ke Bali. Ada sebuah keluarga Muslim, anaknya yang pertama murtad, masuk Katolik, ya, baru kelas 2 SMA, laki-laki. Ya sudah, akhirnya saya pergi ke Bali. Begitu nyampe, sorenya langsung ke rumah orang tua tersebut, ketemu dengan anaknya santai, dan caranya ngomong anak ini terlihat anak ini pintar, gitu ya. Setelah saya pelajarin, oh ternyata bapak ibunya ini dua-duanya pegawai bank. Oh, yang satu bank BNI, yang satu bank Mandiri. Saking sibuknya juga anak ini kurang perhatian. Jarang berinteraksi gitulah anak sama orang tua. Nanti giliran orang tuanya pulang malam, anak udah tidur. Nanti pagi-pagi anaknya udah berangkat sekolah, orang tuanya baru mau berangkat kerja. Jadi jarang ketemu gitu. Saya tanya akhirnya gimana? Kamu gimana ceritanya kok bisa masuk Katolik? Dia bilang apa? Saya punya beberapa pertanyaan. Dari mana? Dari teman-teman. Teman-teman siapa? Katolik. Pertanyaan itu saya tanya ke orang tua saya. Orang tua saya nggak bisa jawab. Saya tanya ke om saya nggak bisa jawab. Saya tanya ke ustadz yang di masjid, juga nggak bisa jawab. Akhirnya dia lari ke Katolik. Kok bisa begitu? Saya bilang. Coba pertanyaannya apa? Ditunjukin satu-satu. Alhamdulillah saya bisa jawab semua. Alhamdulillah ya. Setelah terjawab satu, kurang lebih ada 20 pertanyaan tuh padahal. Dan pertanyaannya tuh pertanyaan yang ini contoh ya begini ya. Nabi Muhammad SAW di dalam Islam itu kok bisa memerintahkan orang untuk dibunuh? Misalnya ada orang yang menghina Nabi, diperintahkan untuk dibunuh. Ada kan hadisnya kan? Kalau di Kristen, Yesus itu nggak pernah memerintahkan membunuh orang. Gimana jawabnya, Bu? Dibandingkan hal seperti itu gitu. Gimana jawabnya, Bu? Orang tuanya aja susah jawabnya. Nah, saya jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu selain sebagai Nabi, sebagai pemimpin agama, dia juga pemimpin pemerintahan. Jadi kalau sudah di dalam konteks pemerintahan, ada lawan yang bisa membahayakan pemerintahan itu, diperintahkan dibunuh, ya nggak ada salahnya gitu. Jadi Nabi memerintahkan orang itu dibunuh, bukan dalam ranah agama, tapi dalam ranah pemerintahan. Misalnya pengkhianat di Amerika, dibunuh nggak? Ya dibunuh dalam konteks pemerintahan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh banyak diajukan ke dia. Setelah saya jawab semua, baru saya buka kitab dia. Ini kitab suci Katolik nih, saya bilang. Kamu kan Katolik, ini kitab suci Katolik. Pernah lihat ini? Nggak pernah. Kamu baca sendiri. Begitu dia baca ada ayat yang ini pasti tidak asli, baru dia mikir. Alhamdulillah, waktu saya bicara sama anak itu pas malam tahun baru, Bu. Ya. Jadi pas ketika jam 12 tepat pergantian tahun, alhamdulillah anak itu bersyahadat ulang. Alhamdulillah, ya, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya, bukan dari siapa-siapa. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan menjadi muslim kembali. Nah, kan berarti kan tinggal orang tuanya yang berbenah. Orang tuanya mengevaluasi bagaimana mendidik anak ini, mengawasi supaya
terjaga akidahnya. Nah, ibu-ibu mau nggak anaknya sampai murtad gitu? Nah, ya hati-hati Bu. Apalagi sekarang yang namanya medsos itu bebas, ibu ya. Anak-anak SMP, anak SMA semua udah pegang handphone, ngelihat TikTok. Di TikTok bagaimana coba? Bisa tahu sendiri kan? Sangat bebas Bu. Ya, mereka membuat konten-konten apa saja di dalam medsos itu sangat-sangat bebas. Itu juga berbahaya. Nah, kalau kita nggak pernah tahu ada ilmu-ilmu seperti ini, bahaya nggak Bu? Bahaya. Ya. Saya juga sampai diminta untuk mengajar di sebuah sekolah tinggi ilmu dakwah, yang mana mahasiswa-mahasiswanya itu semua dari luar daerah. Ya, di sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nasir di Bekasi, semua mahasiswanya itu dapat beasiswa. 2 tahun pertama mereka mondok di kampus, 2 tahun kedua mereka harus tidur dan menjadi marbot atau imam di masjid-masjid. Nah, sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing, mereka kita bekali dengan ilmu kristologi. Ya, sebelum mereka pulang. Jadi ketika mereka pulang, mereka bisa menjaga akidah orang-orang di sekitar mereka dari upaya pemurtatan. Ada seorang mahasiswa saya setelah lulus pulang dari Bekasi ke daerah masing-masing di Kalimantan, 6 bulan kemudian dia kirim foto ke saya, sedang di masjid. Loh, ngapain? Saya habis mensadatkan orang, Pak, apa kok kata gitu. Alhamdulillah, dengan ilmu kristologi. Ya, bukan berarti kalau kita belajar kristologi kita jadi orang Kristen loh, bukan. Tapi kalau kita tahu kitab mereka, asalnya dari mana, bagaimana akidahnya, ajarannya, ada kontradiksi apa, ada kesalahan apa, kan enak kita ngomongnya sama mereka. Ya, bahkan ada waktu itu pernah teman saya, teman di yayasan malah ya, pembina malah, rumahnya didatangi misionaris. Ini pembina yayasan mualaf, rumahnya didatangin misionaris. Ya misionarisnya nggak tahu kalau dia pembina yayasan ya. Dia juga nggak bilang. Didatangin misionaris, diajak untuk masuk agama Kristen. Pembina ini telepon saya di Jakarta, orangnya di Surabaya. Telepon saya, oh ya udah, coba saya ngomong sama misionarisnya sama. Ngomong di telepon. Oh Pak, dari mana Pak? Gereja apa Pak? Disebutin. Bapak pakai Bible-nya Bible apa Pak? Disebutin. Oh Pak, boleh nanya nggak Pak? Oh boleh, silakan. Kita senang bisa apa namanya ditanya gitu. Nanti kita jawab. Boleh Pak, tolong Pak buka surat ini, pasal ini, ayat ini Pak. Oh dibaca sama dia. Oh semangat bacanya. Tapi ketika, nah Pak, Bapak udah baca itu ya. Habis itu Bapak tolong buka yang ini Pak. Ada ayat ini menceritakan hal yang sama, orangnya sama, tapi kok beda umur Pak. Saya bilang gitu. Kejadiannya sama, tapi kok beda umur. Dia buka lagi. Diem agak lama. Pak, masih di situ Pak? Oh iya masih. Gimana itu Pak? Kok bisa beda begitu? Oh iya, nanti coba saya cek dulu ya. Saya pulang dulu, nanti saya cek gitu. Pak, boleh satu lagi nggak Pak? Oh boleh, silakan. Buka lagi ayat ini. Bandingkan dengan ayat lain. Ini kok kontradiksi gini gimana Pak? Wah, saya malah baru tahu nih. Coba nanti saya cek ya di rumahnya. Ulang dia gurunya. Enak nggak Bu? Ya, bisa istilahnya menjawab mereka dengan ilmu seperti ini, kristologi. Nah, itu dari kontradiksi aja. Belum lagi nanti dari kesalahan ilmiah, belum lagi nanti dari ayat-ayat yang tidak asli dan sebagainya. Pergi kabur langsung misionarisnya. Kalau bisa begitu gimana? Kan enak. Nah, ya. Syukur-syukur kalau dia ngelihat ngakuin bahwa kitab dia salah, terus dia belajar Islam, masuk Islam, kan alhamdulillah. Iya nggak? Nah, itulah gunanya kristologi, ya. Jadi kami di Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid ini memang kami menempuh jalur para pemikiran ini dengan ilmu kristologi ini karena apa? Karena kami menganggap bahwa dakwah kristologi ini adalah dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid artinya apa? Dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Dan kami percaya bahwa ilmu kristologi ini, ya mungkin tidak, kitabnya kan beda ya. Ini juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Ketika mereka berinteraksi dengan orang Yahudi, ketika mereka berinteraksi dengan orang Nasrani pada zaman itu, Nabi Muhammad SAW juga bicara kristologi. Biasanya yang dibicarakan adalah posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam kepercayaan Nasrani. Nanti
Misalnya kalau bicara dengan orang Yahudi, bicara tentang hukum-hukum Taurat misalnya. Kita kan tahu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79 dikatakan kan mereka orang Yahudi sudah merubah-rubah, ya kan, firman dari Allah SWT. Kemudian mereka mengaku ayat ini berasal dari Allah dan mereka menjual dengan harga yang murah. Artinya mereka sudah merubah-rubah hukum mereka sendiri. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, kita menganggap bahwa ilmu ini sama dengan ilmu yang Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya pakai ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan kita bisa membaca hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya mengenai gulungan-gulungan Taurat itu boleh disimpan oleh sahabatnya. Ya, karena Nabi mengatakan jangan kamu menolak semuanya, tapi juga jangan kamu menerima semuanya, karena bisa jadi di dalam gulungan-gulungan itu masih ada kebenaran. Itu ya, kira-kira ya Bu ya. Jadi kami sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya buat ibu-ibu di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah mendengarkan ini bisa ikut membentengi akidah keluarga ibu, bisa membentengi akidah anak-anak ibu. Jangan sampai anak-anak ibu ada yang murtad, gitu ya. Saya pernah dengar lulusan pesantren aja ada yang murtad. Ada, saya pernah dengar. Ya, hanya gara-gara apa? Menikah. Boleh nggak Bu menikah beda agama Bu? Nggak boleh. Kok banyak yang menikah beda agama? Katanya nggak apa-apa masing-masing yang penting bahagia gitu katanya. Ada nggak Bu yang bilang? Ada, banyak. Padahal negara Republik Indonesia melarang nikah beda agama. Keenam agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia juga melarang nikah beda agama, termasuk Kristen dan Katolik. Di dalam kitab mereka juga dilarang nikah beda agama. Bahkan nggak cuma menikah, berteman aja nggak boleh sama orang yang bukan Kristen. Ada tafsirnya ada. Berteman nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh, golongan rahasia nggak boleh, berkencan nggak boleh, apalagi menikah. Itu di kitab mereka. Tapi gereja bisa memberikan dispensasi namanya. Nah, ada dispensasi. Kirain mah anak sekolah aja yang dapat dispensasi ya. Ternyata orang menikah beda agama, gereja juga bisa kasih dispensasi. Mereka akan memberikan surat pernyataan, suami istri tanda tangan, bahwa yang Kristen atau yang Katolik harus tetap Kristen atau Katolik. Nanti kalau punya anak, anak-anaknya harus masuk Kristen atau Katolik. Itu cara mereka membolehkan dispensasi. Begitu Bu ya. Jadi kita harus benar-benar waspada. Ibu harus mengawasi betul anak-anak ibu, hubungan mereka dengan teman-temannya harus diawasi betul. Sudah banyak sekali kasus yang saya tanganin, anak-anak muda yang bahkan udah hamil di luar nikah juga banyak. Ya, apa yang mau kita putuskan, semuanya kita kembalikan kepada ajaran Islam. Ketika anak kita misalnya perempuan hamil misalnya di luar nikah, naudzubillah mujalik ya. Misalnya nih, karena saya sudah sering menghadapi orang-orang tua Islam yang anaknya begitu. Hukumnya bagaimana? Ya, cowoknya atau pacarnya harus masuk Islam. Kalau tidak mau, mendingan nggak usah nikah. Mending nggak usah nikah. Mendingan anak itu tetap ngikut ibunya, lahir tanpa ayah. Artinya masih lebih baik daripada menikah dengan orang di luar Islam. Itu ya Bu ya. Banyak sekali kasus seperti itu. Bahkan saya sudah sering menerima suami istri yang sudah nikah bertahun-tahun ternyata beda agama. Banyak. Alhamdulillah dengan medsos juga, kajian-kajian kan sudah banyak bisa diakses gitu ya. Alhamdulillah yang muslim sudah pada sadar, mereka menonton kajian ustadz-ustadz kita tentang nikah beda agama dilarang dan sebagainya, datang ke tempat saya karena ingin meyakinkan suami atau istrinya yang Kristen gitu, bawa ke tempat saya. Ya udah saya bukanya cuman babel-babel aja, suruh baca sendiri dan sebagainya. Alhamdulillah, ya gitulah, ada yang datang sekali, 2 kali, bahkan ada yang 5 kali. Kita semua layanin sampai akhirnya mereka masuk Islam. Karena kita tidak mau memaksa orang masuk Islam. Tidak ada paksaan dalam Islam. Itu. Ya. Ibu-ibu nih yang
punya tanggung jawab juga besar. Bukan hanya suami yang mencari nafkah buat keluarga, tapi ibu-ibu juga yang punya tanggung jawab untuk menjaga akidah anak-anak ibu, ya. Saudara-saudara ibu juga begitu. Nah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan pada sore hari ini menjadi manfaat buat ibu-ibu semuanya, ya. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut, mau belajar lebih lanjut, bisa menghubungi kami, ya. Saya sudah membuat buku, ya ini bukunya. Isinya kontradiksi di dalam kitab mereka. Sudah saya rangkai dalam bentuk tabel. Jadi kita tidak perlu membaca cerita yang panjang-panjang gitu. Kita cuma membandingkan ayat-ayat dalam bentuk tabel. Ketika kita bisa melihat tabel, sudah kelihatan perbedaannya apa. Kita nggak perlu menafsirkan kitab orang lain. Kita hanya membaca, oh ini beda, ini beda, ini beda. Itu sudah kontradiksi yang nyata gitu. Nah, ya silakan kalau nanti ibu-ibu mau membelikan ini buat anak atau buat suami atau buat teman, bisa diperoleh di situ ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insya Allah kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Dan yang akhir mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dilindungi dan dijauhkan dari api dan asap neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu saya serahkan kembali kepada Mas Anjas berarti. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya, kita bisa interaktif di sini. Silakan Bu, kalau ada yang mau tanya. Oh, bapak-bapak. Ya, bapak-bapak yang nanya. Oh iya, bersih. Oh, nyambut. Oh, ternyata bapak-bapaknya nyimak juga ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kadang-kadang kita kan punya teman muslim, orangnya baik. Tetapi kalau kita mau memulai bicara masalah agama, itu ada hambatan psikologis kali ya. Takut dikira sok bagaimana atau mengganggu dan sebagainya. Bagaimana mungkin jalan keluarnya atau mungkin ada trik-triknya supaya mereka kemudian mau login ke yang kita inginkan. Bapak salah bertanya, harusnya bukan jalan keluar tapi jalan masuk ya Pak ya. Harusnya jalan masuk kan gitu ya. Oke, kalau kita punya teman yang Kristen ya, karena kan di dalam Bible mereka dan Quran kan banyak tokoh-tokoh yang sama nih Pak. Iya kan? Di Quran kita juga ada 24 nama nabi yang mungkin ada di dalam kitab mereka, ya kan? Gimana jalan masuknya? Nah, ya kalau kita ngobrol-ngobrolnya tuh gini Pak. Kamu kan Kristen. Kamu tuh cara berdoanya gimana sih gitu. Salah satu contoh yang paling mudah begitu Pak, ya. Cara berdoanya kamu tuh gimana menurut kitab kamu gitu. Nanti kan mereka kan bilang, oh kami kebaktian hari Minggu, ya. Jamnya bebas, mungkin yang nggak bisa pagi bisa siang, yang nggak bisa siang bisa malam dan sebagainya. Cara berdoanya gimana? Oh kami ke gereja tuh nyanyi-nyanyi, dengar khotbah gitu kan, tepuk tangan gitu, bahkan ada yang sambil nangis-nangis gitu, tergantung golongan gerejanya. Bapak pura-pura nanya Pak, saya baca di kitab kamu kok Yesus itu doanya sujud ya? Nah, pura-pura nanya gitu Pak. Karena di kitab mereka juga disebutkan bahwa Yesus doanya atau sholatnya sujud. Bahkan ada sholat yang dilakukan oleh Yesus
dilakukan pagi-pagi sebelum matahari terbit. Itu namanya sholat apa, Bu? Sholat subuh. Jadi Yesus juga sholat subuh di kitab mereka. Itu salah satu jalan masuk, Pak, gitu. Ya. Loh, kan mereka kan Kristen kan mengakunya sebagai pengikut Yesus, Pak. Betul kan? Coba ditanyakan begitu. Kok Yesusnya kok sholatnya sujud, kamu kok nggak sujud gitu. Satu. Kedua, Yesus itu di Bible kalau saya baca Yesus juga sunat gitu. Kamu sunat nggak gitu? Kebanyakan nggak, Bu, ya. Tapi ada juga Kristen yang sunat karena alasan kesehatan, bukan karena alasan agama. Satu lagi Bapak tanya lagi, kok saya baca di Bible kamu kok Yesus puasa, kok kamu nggak puasa gitu. Ada Kristen yang puasa tapi nggak banyak, ya sedikit kelompok kecil lah Kristen yang puasa. Bapak bisa tanya lagi, kok saya baca di kitab kamu kok Yesus puasa gitu. Kristen juga ada yang puasa ada yang tidak. Terus Yesus kok juga diceritakan jenazahnya dikafani gitu. Kok kamu Kristen kok masuk peti gitu, ya masuk peti pakai baju pengantin, taruh hiasan di sini, Bible di sini gitu. Terus Yesus di sini di Bible diceritakan nggak pernah makan babi, Pak. Kok kamu makan babi gitu misalnya. Ada Kristen yang nggak makan babi, ada, tapi kelompok kecil, namanya Kristen Advent, Pak. Dari hal-hal kecil seperti itu, obrolan seperti itu, bisa dia untuk membaca ulang kitab dia, Pak. Salah satunya seperti itu. Itu kita nggak usah bicara teologi lah, tinggi-tinggi Trinitas segala macam. Belum tentu orang Kristen juga tahu Pak Trinitas gitu. Mereka tahunya cuma ke gereja beribadah, pulang, kasih kolektor, kasih perpuluhan. Belum tentu semuanya juga tahu Trinitas ya. Salah satu jalan masuk itu seperti itu, Pak. Ada lagi, Pak? Cukup? Ada satu lagi. Nah, boleh. Yang kadang-kadang di medsos kadang-kadang ada orang ini menangis saya. Ngomongnya begini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu juga. Ya, ini jawaban yang paling tepat begini. Baik. Itu tuduhan Nabi Muhammad SAW disebut pedofil, Pak. Itu tuduhan yang sudah mungkin 100 tahun ada. Semenjak ada yang namanya kelompok orientalisme. Pernah dengar, Bu? Belum pernah. Orientalisme itu adalah orang-orang barat yang mempelajari ketimuran. Apa saja yang dipelajari? Termasuk budayanya, termasuk agamanya, termasuk agama Islam. Mereka menyerang Islam dengan cara mempelajari Islam. Ya. Yang paling sering dituduhkan kepada Islam adalah mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah, ya, dengan Bunda Aisyah. Memang ada di dalam hadis Bukhari, Pak, ya, disebutkan bahwa Nabi menikahi Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun. Tetapi berumah tangganya umur 9 tahun. Nah, buat pikiran orang-orang yang ngelihat dengan standar yang zaman sekarang, umur 6 tahun dinikahin, berumah tangga 9 tahun, itu sudah kira-kira mungkin bisa dikatakan mungkin nggak bermoral gitu ya. Dulu ada di sini yang namanya Syekh Puji apa siapa? Ya, betul ya. Gini, cara menjawabnya ada dua cara, Pak. Menjawabnya ada dua cara. Yang pertama, anggaplah yang di hadisnya Bukhari itu betul. Ya, Pak ya, anggap aja betul. Kita harus melihatnya dari sisi yang berbeda. Orang Arab Saudi itu termasuk ras Kaukasoid. Tahu nggak, Pak? Ras Kaukasoid. Ya, rasnya orang daerah Eropa sana. Sama, rasnya itu sama, Kaukasoid. Kalau kita ini ras apa, Bu? Ras Mongoloid gitu. Kita ini orang Indonesia, orang dari Cina, Vietnam dan segala macam itu kita ras Mongoloid. Ras Kaukasoid dengan ras Mongoloid itu ada perbedaannya. Orang yang ras Kaukasoid itu memang badannya lebih besar-besar daripada kita, ya Bu ya. Apalagi kalau mereka hidupnya di tempat panas, khususnya untuk perempuan. Kalau perempuan ras Kaukasoid hidupnya di tempat yang temperatur panas, apalagi dia makannya kebanyakan daging, ya dietnya diet daging, itu perempuannya akan lebih cepat dewasa. Umur 9 tahun itu bisa jadi dia sudah datang bulan. Di Indonesia ada nggak, Bu, perempuan datang bulan umur 9 tahun? Ada ya. Indonesia aja udah ada, apalagi di Arab Saudi. Nah, itu cara pertama.
Itu poin pertama. Yang kedua, pernikahan Nabi dengan Aisyah, ya Pak ya, itu ada nggak yang menentang, gitu Pak, pada saat itu, pada zaman itu. Nggak usah sahabat Nabi lah, musuhnya Nabi dah. Musuhnya Nabi, ini kan musuh Nabi kan juga ada yang memusuhi kan Pak. Apapun yang dikatakan Nabi selalu dibilang itu bohong. Tapi ketika Nabi menikahi Aisyah, ada nggak musuh-musuh Nabi yang protes dengan pernikahan itu Pak? Pernah dengar, pernah baca hadis? Misalnya Abu Jahal protes dengan pernikahan Nabi gitu? Nggak ada. Kenapa Pak kira-kira kalau nggak ada? Berarti pada waktu itu menikahi wanita yang masih berusia 9 tahun atau 6 tahun itu sebenarnya menurut norma masyarakat, menurut standar moral masyarakat pada zaman itu wajar, gitu Pak. Itu maksud saya Pak ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kalau Bapak belajar kristologi, Bapak bisa menyerang balik Pak. Menyerang baliknya bagaimana? Di dalam kitab mereka ada yang namanya Nabi Ishak, ya, anak daripada Nabi, kok Nabi Ayub, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini Pak, di kitab mereka diceritakan menikahi istrinya namanya Ribka, ya Pak ya. Ribka di situ memang tidak tertulis umurnya, tapi di dokumen tafsirnya Yahudi tertulis umurnya 3 tahun. 3 tahun, Bu, ya. Kalau Aisyah dinikahi umur 6 tahun, berumah tangganya umur 9 tahun, Ribka dinikahi oleh Ishak, anaknya Abraham, usianya 3 tahun, Pak. Mudahan mana sama 6 tahun? Hah? 3 tahun tuh seperti apa? Hah? Masih kecil banget lah ya. Bisa diapain umur 3 tahun? Gitu. Tetapi yang namanya pernikahan dini itu Pak, untuk bangsa Semit ya Pak ya, bangsa Semit itu bisa ya bangsa Israel, bangsa Arab, itu namanya bangsa Semit Pak. Pernikahan dini itu bukan berarti dinikahi itu langsung ditidurin, bukan gitu Pak. Artinya sudah menjadi bagian keluarga yang dari pihak keluarga laki, tapi bukan berarti langsung tidur bareng gitu. Nggak begitu. Jadi tradisinya mereka termasuk pada zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan yang masih muda itu seperti istilahnya apa ya, di booking gitulah. Ini bakal jadi istri saya nanti gitu, di booking seperti orang bertunangan gitu Pak ya. Jadi yang disebut Ishak, Nabi Ishak punya istri 3 tahun Pak. Oke, ini serangan pertama Pak, serangan balik pertama nih. Serangan balik kedua apa? Yang namanya Nabi Daud di dalam kitabnya mereka, kitabnya Kristen, itu berzina dengan seorang wanita, istri orang. Istri orang itu apa istilahnya Bu? Binor ya Bu ya, bini orang gitu ya. Istri daripada panglima tentaranya sendiri. Panglima tentara itu namanya Uria. Ketika suatu saat Nabi Daud sedang berjalan-jalan di istananya, melihat seorang wanita sedang mandi. Ngintip ceritanya Pak. Cantiknya bukan main. Disuruhlah bawahannya untuk memanggil itu, akhirnya berzina, ternyata itu istrinya panglima tentaranya Daud sendiri. Terus kemudian Daud mengatur siasat supaya tentaranya, panglima tentara itu perang ditaruh di paling depan. Biar apa? Biar cepat mati. Bener, mati gitu. Terus baru istrinya dinikahi. Berapa umurnya orang perempuan itu Pak? Di dalam kitab mereka. Di kitab mereka tidak tertulis umurnya. Tetapi dari tafsirnya dan perhitungan orang-orang Yahudi sendiri yang punya kitab itu, umurnya tidak lebih dari 7 sampai 9 tahun. 7 sampai 9 tahun. Itu istri orang gitu. Itu nabi gitu. Ya Pak ya. Serangan balik kedua Pak. Serangan balik ketiga ada lagi. Tuhan yang disebut di dalam kitabnya mereka itu ketika sudah memerintahkan bangsa Israel berperang dengan bangsa lain ketika kalah perang semuanya harus dibunuh. Semuanya harus dibunuh. Laki-laki tua, laki-laki muda, tentara semua harus dibunuh, termasuk wanita. Kecuali apa Pak? Kecuali anak-anak perempuan yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Itu di kitab mereka. Dan hari hasil tawanan itu, Tuhannya yang di kitab ini minta upeti. Upetinya apa? 32 perawan, 32 wanita yang belum tidur dengan
laki-laki. Itu kalau gitu apa Tuhannya pedofil kalau gitu, Pak? Ya, serangan balik ketiga. Serangan balik keempat. Ibunya Yesus sendiri di kitab mereka, Pak, tidak tertulis umur berapa ketika mengandung Yesus. Tidak tertulis. Tapi dari dokumen sekunder mereka menceritakan bahwa Maria dinikahi oleh suaminya yang bernama Yusuf. Yusuf itu umurnya 90 tahun. Marianya umur berapa? 12 tahun. Kalau begitu, apakah Ishak, apakah Nabi Daud, apakah Tuhan mereka, apakah Yusuf itu juga pedofil? Nah, ini kan serangan balik yang mematikan, Gobin. Betul nggak? Kalau kita belajar kristologi. Jadi mereka menggunakan standar moral zaman sekarang dibawa ke zaman itu, gitu Pak. Itu yang tidak boleh. Sebutan pedofil aja itu baru ada di abad 19, tahun 1836, ketika seorang ahli psikologi dari Wina menemukan istilah pedofil. Dikatakan bahwa orang yang punya pedofil itu sebagai sakit jiwa, kelainan jiwa yang senang dengan anak kecil gitu. Anak kecil itu rentangnya antara dari mulai umur 3 tahun sampai 15 tahun. Nah, kalau 15 tahun berarti Maria 12 tahun termasuk anak-anak bukan? Termasuk menurut standar moral zaman sekarang. Tapi zaman dulu, zaman itu, apa sudah ada Pak standar moral pedofil? Nggak ada. Lagi pula kalau pedofil itu kelainan jiwa. Kalau kelainan jiwa berarti kalau dia sampai menikahi perempuan anak kecil itu korban atau sukarela Pak? Korban kalau pedofil. Nah, tapi pernikahan Nabi dengan Aisyah yang kita baca tuh pernikahan yang bahagia atau pernikahan yang tidak bahagia? Bahagia. Jadi Nabi pedofil bukan? Ya pasti bukan, karena pernikahannya atas istilahnya mau sama mau gitu, bukan yang pihak perempuannya dipaksa, gitu Pak ya. Itu cara pertama. Cara pertama menjawab. Ini menjawab satu pertanyaan bisa 2 jam ini Bu. Ya, cara pertama Pak menjawabnya dengan jawaban dan serangan balik, gitu Pak ya. Cara kedua, kita bisa menjawab dengan bahwa yang di hadis Bukhari itu ada sisi lemahnya juga Pak ya. Kita tidak bisa menerima 100% di dalam hadis Bukhari itu sebagai kebenaran. Tetapi walaupun begitu kita tetap harus menghargai usaha dari Imam Bukhari untuk menyusun hadis tersebut ya. Tetapi untuk kasus yang pernikahan Nabi dengan Aisyah ini itu ada semacam kayak analisis. Menurut Ibnu Abbas, yang meriwayatkan hadis itu namanya Hisham. Yang meriwayatkan hadis itu namanya Hisham, dia meriwayatkan hadis itu ketika dia sudah pindah ke Irak dan sudah berusia 70 tahun dan sudah dianggap pikun. Pikun nih yang meriwayatkan hadis itu. Ya. Jadi sebenarnya tidak bisa diterima secara mutlak hadis itu Pak, karena yang meriwayatkan yang bernama Hisham sudah dianggap pikun gitu. Yang kedua, Siti Aisyah punya kakak perempuan, namanya siapa? Asma. Asma itu menurut riwayat berumur 10 tahun lebih tua Pak dari Aisyah ya. Dan Asma ini meninggal dunia tahun 100 Hijriah. 100 Hijriah, tahun 100 Hijriah, yang kalau kita hitung mundur ya sampai ke tahun Hijriah, Nabi kan menikahi Aisyah kan 2 tahun setelah hijrah, ya kan? Sebenarnya kalau dihitung mundur 100 Hijriah ke 600 berapa ya? 622 Hijriah dan dihitung dari umurnya Asma yang lebih tua 10 tahun dari Aisyah, sebenarnya Aisyah dinikahi Nabi itu ketika usianya sudah belasan, Pak. 17 sampai 19 tahun. Itu menurut analisis begitu. Belum lagi nanti kalau dicek lagi tentang turunnya surat Al-Qamar. Ya. Itu juga turunnya juga setelah hijrah. Juga hadis-hadis yang lain tentang yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi dulu ketika masa jahiliyah datang dia sudah berumur sekian tahun gitu. Hal-hal seperti itu juga bisa Pak untuk menjawab gitu ya. Tetapi yang paling telak adalah kita bisa menjawab siapa musuh Nabi yang protes dengan pernikahan Nabi dan Aisyah.
Tidak ada. Berarti pada saat itu standar moralnya normal. Nah, kita juga bisa menyerang balik dari kisah-kisah di dalam kitab mereka. Kira-kira gitu Pak ya. Semoga menjawab pertanyaan Pak. Silakan yang lain. Ibu-ibu dulu ya, gantian ya. Nah, nanti ibu-ibunya protes nih karena mayoritas nih. Silakan. Sampai jam berapa kita? Hah? Udah, karena azan jam berapa udah? Maghrib jam berapa? Maghrib jam berapa? Jam 6 lewat? Kita satu pertanyaan saja ya, Bang. Nah, tadi sudah di request sama bundanya, ya kan? Terakhir dari Ibu ya. Nanti insya Allah semoga di lain waktu kita bisa banyak bertanya jawab lagi diskusi lagi. Kayaknya Ustaz, kadang-kadang kita tuh ditanya, kamu kalau naik haji itu kan tidak ada. Ngapain kamu kok nyembah Ka'bah? Sama-sama yang kamu menyembah Tuhan selain Allah gitu. Terima kasih. Baik. Jawabannya mudah, Bu. Kalau Islam dianggap menyembah Ka'bah hanya karena kita bersujud menghadap ke Ka'bah, itu adalah tuduhan yang konyol, Bu. Ya. Kalau namanya sesembahan, boleh nggak Bu diinjak-injak? Hah? Paham maksud saya, Bu? Ya. Kalau orang Islam dianggap menyembah Ka'bah hanya karena kita bersujud menghadap Ka'bah, berarti Ka'bahnya itu boleh nggak Bu diinjak-injak? Nggak boleh. Lah buktinya Ka'bah diinjak-injak ya. Ada yang naik, ya, ganti penutupnya, ya kan? Dirawat gitu. Kalau sesembahan masa diinjak-injak? Berarti jawabannya mudah. Orang Islam bersujud ke arah Ka'bah itu hanya sebagai persatuan umat Islam, ya. Dari seluruh arah semuanya menyembah ke satu arah supaya ada persatuan. Nah, kalau sekarang misalnya kita ke Ka'bah, terus kita tidak harus menghadap Ka'bah, terus orang mau menghadap masing-masing sendiri situ, apa nggak kacau gitu? Nah, itu adalah bentuk juga dari ketaatan umat Islam untuk kita bisa beribadah secara teratur gitu. Karena ada persatuan arah gitu. Umat Yahudi, Bu, dulu punya yang namanya bait suci, ya. 2 kali mereka punya bait suci. Yang pertama dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, kira-kira di abad ke-6 sebelum Masehi. Yang kedua, bait sucinya dihancurkan oleh Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Ketika ada bait suci itu, orang Yahudi juga punya kiblat, Bu, ke bait suci itu gitu. Ya, orang Yahudi juga monoteis, Islam juga monoteis. Orang-orang yang monoteis ini punya kiblat. Nah, terus Kristen kiblatnya kemana? Nggak punya kiblat, gitu ya. Kita dan Yahudi sama-sama monoteis dan kita sama-sama punya kiblat. Kristen nggak punya kiblat. Berarti kira-kira Kristen monoteis atau bukan? Silakan mereka yang jawab, gitu ya. Terus kemudian satu lagi gini, Bu. Umat Islam, ya, pernah nggak, Bu, kiblatnya nggak ke Ka'bah? Pernah nggak, Bu? Pernah. Oh, pernah. Nah, umat Islam juga pernah kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Di mana, Bu? Ya di Yerusalem. Di mana? Ya itu tempat bait sucinya orang Yahudi. Pernah, Bu. Nah, kok mereka nggak nanya itu? Itu, ya. Jadi kiblat itu hanya arah persatuan, bukan berarti yang ada di situ kita sembah sebagai Tuhan. Ada salah satu orang Yahudi, Bu, ya, Rabi Yahudi. Saya kenal orangnya langsung, masih hidup sampai sekarang. Namanya Rabi Tovia Singer. Ya, dia sering juga mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dia juga mempelajari Islam. Ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa orang Islam menyembah batu, ya itu kan batu ya, Bu, ya. Apa kata Rabi itu, Bu? Rabi itu bilang gini, orang Kristen
yang bilang bahwa Muslim menyembah batu itu orang idiot. Ini yang ngomong Rabi Yahudi loh, bukan saya loh. Saya mengutip perkataan dia loh. Rabi Yahudi itu tahu bahwa orang Islam sujud menghadap ke Ka'bah itu bukan berarti orang Islam menyembah Ka'bahnya, tetapi itu hanya kiblat. Kenapa orang Yahudi tahu? Karena mereka juga punya kiblat gitu Bu. Mereka sekarang nggak bisa menghadap ke bait suci mereka karena apa? Sudah dihancurkan. Jadi ketika mereka datang ke bait suci, mereka hanya menghadap ke sebuah tembok di sebelah barat dengan berdoa menghadap tembok itu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya Bu ya. Alhamdulillah. Silakan. Udah cukup. Waduh, kan? Gimana? Udah cukup? Ada yang protes nggak? Ada yang protes nggak?